Jiwer mendengarkan ini, sulit untuk mengatakan apapun. Terutama karena dia juga merasa bahwa teh ini tidak biasa. Karena Yang Kai telah membicarakan hal ini, dia hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Mengangkat cangkir teh, menyesap sedikit, dan tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya. Matanya membulat dan membeku di tempat, seolah-olah seseorang telah membaca mantra padanya. Titik. Setelah beberapa saat, dia pulih. Matanya mekar dengan sinar cahaya, dan dia mengambil beberapa suap dan minum teh di cangkir. Yang Kai mengambil teko dan menuangkan secangkir lagi untuknya. Mei Jiwer tiba-tiba tampak panik dan tersanjung. Suara Duan Hongchen ditransmisikan dalam pikirannya. Jika Wu Kuang berbahaya, aku yang akan menghentikannya. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan Yang Kai sebelumnya. Meskipun tidak ada tanggapan langsung, itu juga menunjukkan bahwa Kaisar Agung Hongchen merasa bahwa tindakan Wu Kuang tidak berbahaya bagi Starfield dan Star Boundary tetapi bermanfaat. Yang Kai mengangguk ringan, menyesap sambil memegang cangkir teh. Setelah merenung sejenak, kedua senior itu seharusnya tahu Kaisar Agung waktu mengalir, kan? Wu Kuang tersenyum. Tidak, kami belum. Tetapi kami telah mendengar desas-desus itu. Sejak zaman kuno, Star Boundary telah melahirkan Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya. Generasi baru telah menggantikan yang lama. Ada bakat dari generasi ke generasi. Tapi hanya ada dua Kaisar Agung yang terkenal. Salah satunya adalah Heaven's Devourer, dan yang lainnya adalah Flowing Time. Semua orang berpikir jika kedua Kaisar Agung ini hidup bersama dalam periode yang sama, siapa yang akan menjadi lebih kuat dan lebih lemah? Dunia tidak hanya berpikir seperti ini. Tetapi Wu Kuang juga memiliki ide ini. Dia bisa melawan banyak Kaisar Agung dengan kekuatan. Dan meskipun tubuh dagingnya hancur, dia bisa membunuh 4 dari mereka. Secara alami, kekuatannya tidak diragukan lagi. Hanya saja, Kaisar Agung yang berlalu waktu telah jatuh sebelum era pemakan surga. Dia menyesal bahwa dia tidak bisa hidup di era yang sama dengan Kaisar Agung waktu mengalir. Kalau tidak, dia harus bersaing dengannya. Kaisar Agung Flowing Time dipukuli sampai mati. Yang Kai menatap matanya. Senyum Wu Kuang menegang. Dan seruan Duan Hongchen datang dari laut kesadaran Yang Kai. Setelah beberapa saat, wajah Wu Kuang menjadi serius. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu tidak terkejut? Yang Kai menatapnya dengan heran. Wu Kuang dingin mendengus. Raja ini juga dipukuli sampai mati. Apa yang begitu mengejutkan? Selama kekuatannya cukup kuat, siapa yang tidak bisa dikalahkan sampai mati di dunia ini? Bicara tentang melewati waktu Kaisar Agung. Apa yang kamu tahu? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu banyak. Tetapi saya baru saja mengetahuinya. The Flowing Time Temple ditinggalkan di Four Seasons Land olehnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Seorang pria bernama Monarch Queen mengambil tulang ke Four Seasons Land. Mengatur formasi, merangsang kekuatan tulang, dan hampir memanggil Flowing Time Temple dari Four Seasons Land. Dan tulang itu berisi kekuatan waktu. Wu Kuang mengerutkan kening. Apa artinya ini? Tulangnya adalah sisa-sisa tubuhnya? Yang Kai mengangguk. Tepat. Jika bukan karena sisa-sisanya, bagaimana itu bisa terhubung dengan Flowing Time Temple dan menariknya keluar dari Istana Kaisar Agung? Dan ini hanya salah satu dari sisa-sisanya. Di Laut Timur, ada lebih banyak tulang yang diperoleh nenek moyang ras monster di laut. Dikatakan bahwa mereka diambil secara tidak sengaja, dan tidak diketahui berapa tahun. Ekspresi Wu Kuang menjadi lebih serius. Yang Kai menjelaskan bagaimana dia bisa mengetahui sisa-sisa Kaisar Agung. Wu Kuang dipukuli sampai mati karena memicu kemarahan rakyat. Dan Kaisar Agung lainnya bergabung. Dan mereka tidak mampu melawan. Tapi tentang Passing Time, dia hampir dihormati. Dan dia bukan penjahat. Mereka mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Agung yang terkuat dan dihormati. Bagaimana dia bisa dipukuli sampai mati? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Yang Kai melanjutkan. Perjalanan Kaisar Agung pernah mengambil jumlah harimau bersayap binatang suci kuno. Meskipun Kaisar Agung Flowing Time telah jatuh, harimau bersayap masih hidup dan menjaga Flowing Time Temple. Secara kebetulan, harimau bersayap dan saya memiliki hubungan yang baik. Menurut apa yang dia katakan, Kaisar Agung Flowing Time sedang mundur di kuil. Dan tiba-tiba dia menyadari misteri alam semesta luar dan kemudian memecahkan penghalang dan melakukan perjalanan melintasi alam semesta itu. Setelah beberapa dekade, artefak yang menentang surga Kaisar Agung Flowing Time tiba-tiba kembali. Tapi tidak ada kabar tentang dia. Dikombinasikan dengan sisa-sisa yang kami temukan, tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi pada Kaisar Agung Flowing Time saat itu. Pasti dia menghadapi semacam bahaya di alam semesta luar dan akhirnya mati. Wu Kuang mengangguk. Dikombinasikan dengan pemikiran logis Yang Kai, dia secara alami mengerti. Yang Kai menyesap teh. Kejatuhan Kaisar Agung Flowing Time menunjukkan bahwa alam semesta luar sangat berbahaya. Dan bahkan Kaisar Agung seperti dia tidak dapat menolak. Baru saja,
Kamu mengatakan bahwa rencana kamu terkait dengan kehidupan orang-orang dan tentang keamanan Star Boundary. Wu Kuang, apakah kamu telah berkeliling dunia seperti Kaisar Agung Flowing Time? Dan jika demikian, apa yang telah kamu lihat? Pemandangan seperti apa alam semesta luar itu? Wu Kuang dan Flowing Time Great Emperor sama-sama kuat. Keduanya lebih kuat dari rata-rata Kaisar Agung. Kaisar Agung Flowing Time dapat melakukan perjalanan alam semesta. Jadi Wu Kuang juga memungkinkan untuk melakukan itu. Yang Kai menatap Wu Kuang dengan mata panas, tidak melepaskan sedikit perubahan pada ekspresi wajahnya. Sayangnya, Wu Kuang tidak bereaksi sama sekali. Wajahnya yang kemerahan tampak seperti sumur kuno tanpa riak, dan dia diam. Untuk waktu yang lama, dia berkata, Raja ini tidak memiliki pengetahuan tentang masalah Kaisar Agung Flowing Time. Dan Raja ini tidak yakin apakah bahaya yang dia temui terkait dengan konspirasi saya. Yang dapat Raja ini katakan adalah bahwa alam semesta luar memang ada bahaya. Yang Kai tertegun. Tentu saja. Kamu pernah ke Outer Universe? Wu Kuang menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah ke sana. Tetapi ada rasa ilham tetapi saya tidak berani pergi. Tidak mengherankan jika kata-kata ini datang dari orang lain. Tetapi itu adalah kata-kata Wu Kuang. Itu membuat orang berdiri tegak. Saat berbicara, Wu Kuang mengangkat tangannya dan ingin menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri. Tetapi Yang Kai memiliki reaksi cepat dan tangan yang cepat. Dia langsung mengambil teko dan memasukkannya ke dalam pelukan Meiji Ware. Bawa kembali dan minum perlahan. Jangan minum terlalu banyak sekaligus. 1 atau 2 cangkir sudah cukup. Meiji Ware tercengang dan menatap Yang Kai dan Wu Kuang. Dia sengaja meletakkan teko teh. Tetapi dia sangat cemas. Dia baru saja minum 2 cangkir teh. Dia tidak tahu efek magis dari teh ini. Setelah kembali, dia menemukan tempat untuk mundur untuk pencerahan. Kekuatannya pasti akan meningkat dengan pesat. Sekarang Yang Kai telah memasukkan setengah sisa teko ke Meiji Ware. Dia secara alami berterima kasih. Wu Kuang tertawa. Meletakkan cangkir kosong. Melambaikan tangannya. Itu saja. Pertemuan itu takdir. Gadis ambillah. Suara Meiji Ware bergetar dan membungkuk untuk memberi hormat. Terima kasih, senior. Dia memegang teko di tangannya dan berlari pergi. Wu Kuang meletakkan tangannya di lengan bajunya. Melirik Yang Kai. Jangan terlalu memikirkan bahaya alam semesta luar. Raja ini tidak bisa memastikan. Yang harus dilakukan sekarang adalah mengambil tindakan pencegahan. Itu saja. Meskipun kekuatanmu tidak lemah sekarang, masih terlalu rendah di mata raja ini. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Adapun Starfield alam yang lebih rendah, raja ini tidak akan bergabung dengan milikmu. Bagaimanapun, masih banyak alam yang lebih rendah di Starfield. Tunggu sampai aku menyelesaikan fusi dan lihat situasinya. Bagaimana? Jika rencana Wu Kuang hanya untuk keinginan egoisnya, Yang Kai tidak akan menyetujui apapun yang dia katakan. Jadi dia harus melawannya di sini. Tapi sekarang dia tahu beberapa cerita di dalam. Dan kata-kata Duan Hongchen juga mendukung. Jika Yang Kai tidak setuju maka itu akan terlalu tidak masuk akal. Mendengar ini dia mengangguk. Tidak apa-apa. Tidak masalah jika kamu menggabungkan mereka. Tetapi jika kamu berani menyakiti Starfield dan makhluk hidup, saya tidak akan membiarkan kamu pergi. Wu Kuang tertawa. Duan tua ada di sini. Bahkan jika aku mau, tidak ada kesempatan. Sekarang, urusanku sudah berakhir. Duan tua memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Biarkan dia memberitahumu. Yang Kai mengoreksi ekspresinya yang galak. Apa perintah seniornya? Wajah pria yang lebih tua itu berputar dan menggeliat di depannya. Dan dengan cepat berubah menjadi penampilan Duan Hongchen. Tampaknya jiwa ilahi Wu Kuang yang mundur. Duan Hongchen mengerutkan kening. Apakah ada acara besar di Star Boundary baru-baru ini? Yang Kai dengan tenang berkata, senior berarti. Duan Hongchen berkata, hati lelaki tua ini tiba-tiba berdenyut karena suatu alasan. Setelah saya memikirkannya, pasti ada yang salah dengan Star Boundary. Dan itu ada hubungannya dengan Kaisar Agung lainnya. Pernahkah kamu mendengar sesuatu? Yang Kai tampak sedih. Kulitnya menegang. Apakah sesuatu terjadi? Dia dan Wu Kuang telah tinggal di wilayah leluhur. Mereka tidak pernah kembali ke Starfield selama bertahun-tahun, dan mereka tidak tahu bagaimana situasi di Starfield. Hanya saja Kaisar Agung semuanya diakui oleh Star Boundary. Jika satu orang mengalami kecelakaan, Star Boundary akan menghasilkan pertanda aneh. Dan setiap Kaisar Agung merasakannya. Tetapi Duan Hongchen tidak berada di Star Boundary. Jadi perasaan yang dia dapatkan tidak seberapa. Itu 15 tahun yang lalu. Pertempuran langit abadi antara Ming Yue dan Saint Demon. Yang Kai berkata dengan suara rendah. Tuan bulan terang telah jatuh. Ekspresi Duan Hongchen terkejut. Bulan cerah sudah mati? Bagaimana dia bisa mati? Meskipun dia telah menebak bahwa pasti ada peristiwa penting yang terkait dengan Kaisar Agung di Star Boundary. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu terkait dengan jatuhnya Kaisar Agung.
Setelah pecahan bintang perang laut para kaisar selama puluhan ribu tahun, Kaisar Agung tidak pernah jatuh. Bukannya Kaisar Agung tidak mati dan tidak bisa dihancurkan. Hanya saja semuanya terlalu mendadak. Berapa tahun dia dan Wukuang datang ke wilayah leluhur, dan sudah berapa tahun mereka berpisah dari Bright Moon? Kaisar Agung Bulan Cerah meninggal di tangan junior. Jawab Yang Kai. Begitu pernyataan ini keluar, Duan Hongchen terkejut lagi. Tetapi dengan cepat disadari bahwa Meiji Wer memandang Yang Kai dengan kaget. Dia tidak tahu apa itu Kaisar Agung. Apalagi siapa Bulan Cerah. Tapi dia bisa menebak sesuatu dari percakapan yang dia dengar. Bulan Cerah adalah ahli teratas dan orang baik. Tetapi ahli ini, orang baik ini, mati di tangan Master Starfield. Meiji Wer tidak bisa mengetahuinya tetapi merasakan kekacauan di kepalanya. Tidak heran, Duan Hongchen mengangguk ringan. Tidak heran ketika saya melihat kamu kali ini. Saya merasa bahwa kamu memiliki esensi bulan terang di tubuh kamu. Dan kamu memiliki aura Star Boundary. Jadi begitulah adanya. Yang Kai heran, senior tidak marah. Dia berpikir bahwa setelah dia mengatakan itu, Duan Hongchen akan mempertanyakan mengapa dia membunuh Bright Moon. Dia tidak menyangka dia akan bereaksi seperti ini.